Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang begitu cantik, panggil saja namanya Mbak Siti. Sebelum mendapat julukan baru ya, Mbak Siti adalah seorang pengagum K-pop atau lebih dikenal dengan sebutan ARMY. Namun Mbak Siti dengan ARMY yang lainnya, karena ia benar-benar salah satu anggota militer di kota ia tinggal. Semuanya berubah setelah beredarnya berita tentang penggabungan Korea Selatan dan Korea Utara untuk menciptakan mata uang baru yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan iming-iming yang menggugah selera, Mbak Siti memutuskan untuk bermigrasi ke Korea Selatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Namun sialnya, ternyata ekspektasi tak sesuai realita dan kini harus melakukan semua pekerjaan untuk bertahan hidup. Dari nelayan, restoran, hingga pekerjaan sampingan menjadi mbak-mbak 300k melayani bujang-bujang kurang kasih sayang. Mbak Siti begitu bingung, mengapa ini semua terjadi kepadanya? Padahal aku orangnya rajin ibadah dan rajin bersedekah. Dan dengan terjunnya ke dunia malam, ia menjadi tahu bagaimana kejamnya para bos-bos gangster yang memperlakukan wanita yang tentu saja hal itu membuatnya sangat marah. Jiwa militer masih begitu membekas di darahnya. Dan dengan kejadian itu tentu saja Mbak Siti tak diam saja, hingga membuatnya adu tembak, adu mekanik di sana. Satu tahun berlalu begitu cepat. Kini ramai diberitakan bahwa seorang wanita telah melakukan perampokan di berbagai tempat, dan ternyata itu adalah ulah Mbak Siti yang kini terlilit hutang di mana-mana. Dia begitu bingung, dia sedih, kacau badai, tak tahu arah dan tujuan hidupnya akan kemana. Bahkan dalam momen itu Mbak Siti hampir saja mengakhiri hidupnya. Hingga tiba-tiba datanglah seorang pria yang datang dan menawarkannya untuk bergabung dengannya. Perampok kecil akan berakhir di penjara, namun perampok besar dapat merubah dunia. Yang ternyata pria itu sedang merencanakan untuk melakukan perampokan sejumlah 4 triliun won, yang tentu saja membuat Mbak Siti sangat tertarik. Setelah pertemuan mereka, pria yang dipanggil sebagai profesor itu mengajak Mbak Siti untuk bergabung dengan anggota lainnya. Dan di sana profesor membuka acara dengan meminta mereka untuk mencari nama baru agar identitas mereka tetap aman sejahtera. Dimulai dari Rio, si peretas handal; Denver, mantan petarung ilegal yang selalu memenangkan pertandingan; Moskow, ayah Denver, sang penggali yang hebat; Kenya, wanita ahli berkamuflase; Helsinki dan Oslo, pasangan penjahat terorganisir; Berlin, pria yang mempunyai masa lalu suram; dan Mbak Siti yang dijuluki atau dipanggil dengan Tokyo. Setelah pergantian nama itu, profesor kembali menjelaskan bahwa mereka akan melakukan pencurian terbesar dalam sejarah Korea, dan target operasi mereka adalah di Gedung Percetakan Uang Korea Bersatu Zona Ekonomi Bersama atau Gedung ZEB. 5 bulan pun berlalu. Di gedung ZEB terlihat seorang direktur serakah dan cabul bernama Yongmin yang tengah menyurvei para stafnya. Hanya menyurvei, tidak memperdulikan kritikan. Ia lebih penting menonton 18 plus daripada harus berpusing-pusing ria memikirkan pekerjaannya. Hingga sekretaris sekaligus teman tidurnya yang bernama Misun pun datang. Dan 왜? 설마 임신이라도 한 거야? sementara itu setelah menyusun rencana dengan matang, akhirnya mereka memulai pergerakan. Kunjungan siswa-siswi itu mereka manfaatkan dengan baik. Kenya dan Tokyo yang mengawasi keadaan pun segera melapor. Sementara itu anggota lainnya kini tengah bersiap-siap untuk memberhentikan dan merampas paksa truk pengirim uang yang melintas. Aksi mereka begitu rapi dan dengan mudah mengambil alih truk tersebut. 잠시 정차 도로상의 미약인장. 뭐야? 야, 저 버스는 뭘 말냐?
Mereka pun meminta para anggota kepolisian untuk segera melepaskan pakaian mereka yang akan digunakan untuk penyamaran dan membawa truk itu ke gedung agar tak terjadi kecurigaan. Mereka begitu satset dengan persiapan yang matang, mereka dapat melewati pos penjagaan dengan amat sangat mudah. Di saat pintu itu dibuka, Berlin dan lainnya pun segera melakukan penyanderaan di sana dengan senapan yang mereka miliki. Tak berbeda jauh dengan Tokyo dan Kenya yang masuk lewat pintu depan juga harus menghadapi perlawanan dari penjaga yang bertugas. 시겠습니까? 거기 들어가시면 안 됩니다. 안녕. 내래 사랑 싸움에 끼어든 겁니다. 오빠 쓸데 고개 숙이라고! 말하다! 아, 어서들 움직이셔야지. 총들 그대로 바닥에 내려놓습니다. Dengan bakat meretas Rio, mereka pun berhasil menguasai gedung ZEB dan mulai menyandera mereka. Bahkan Annie Kim yang sedang asik VC dengan bestinya pun tak luput dari penyanderaan tersebut. Berlin pun mulai merampas semua ponsel para sandera dan mengingatkan mereka agar tidak berbuat macam-macam. Sementara itu Denver, Moskow, dan Rio masih berjuang untuk membuka brankas yang menjadi target misi utama mereka. Dengan perjuangan dan ketelitian yang begitu menguras tenaga, akhirnya mereka berhasil membuka brankas itu. Dengan kekonyolan Denver tentu menambah kesenangan mereka di sana. Setelah selesai dengan semua tugasnya, Berlin segera menghubungi profesor yang bekerja di balik layar dan segera menekan alarm untuk memancing polisi datang. Dengan itu mereka mulai berjaga-jaga menunggu kedatangan aparat berwajib. Saat itu Tokyo mengingat bahwa profesor berpesan untuk menembak ke arah langit dan tidak melukai anggota kepolisian, dan juga kembali ke dalam seperti tikus terperangkap agar rencana mereka berjalan lancar. 요차 곧 도착합니다. 지원 요청하고 일단 내려! 지원 요청! Namun di luar dugaan, polisi-polisi itu langsung memberondong peluru ke arah mereka, bahkan membuat Rio tepar di sana. Tokyo pun segera melepaskan beberapa asap agar mereka dapat kembali masuk ke dalam dengan aman. Di sana Berlin dan lainnya segera menyuruh semua sandera untuk memakai pakaian seperti mereka dan menegaskan untuk tidak melakukan perlawanan agar tidak ada jiwa yang melayang. Di sini kita bisa tahu bahwa rencana mereka begitu matang dan tertata. Tak lupa Rio juga terus mengatur semua komputer di sana agar lebih mudah berkomunikasi dengan profesor dan mempermulus misi mereka. 다들 무사해? 다친 데는 이제부터 할 일은 다들 잘 알고 있겠지. Berita perampokan itu menyebar begitu cepat. Korea Utara dan Korea Selatan pun mulai berdiskusi untuk menyelesaikan situasi ini dan menunjuk salah satu perwira bernama Yeon Chang-so menjadi kepala polisi untuk penanganan kasus tersebut. Dengan kedatangannya, Yeon Chang-so pun langsung menjelaskan situasi dan membawanya pergi menemui Kapten Cha Mo-hyung, kepala Kementerian Keamanan Korea Utara, untuk memperkenalkan diri. Cha Mo-hyung pun menyambutnya dengan sangat sinis karena di dalam situasi ini tidak ada yang perlu didiskusikan dan menganggap ia dapat mengatasi masalah ini tanpa bantuan wanita tersebut. Namun Wojin tak mendengarkan hal itu dan memulai tugasnya karena jika tidak bernegosiasi dengan baik akan sangat membahayakan para sandera. Sean Wojin pun memerintahkan untuk segera memulai bernegosiasi sembari menyadap suara untuk mengetahui identitas para pelaku perampokan. Namun profesor
tidak bodoh. Ia telah merubah suaranya dan menegaskan bahwa ia hanya mau berdiskusi dengan petinggi negara, bukan denganmu. Xiaomojin sempat meminta untuk melepaskan para murid yang tersandra, namun profesor tidak memperdulikan hal itu dan malah mempermainkannya dengan mengatakan bahwa mereka hanya berjumlah 4 orang. 음성 분석 결과는? 강도들 넷이 모였다 이거지. Waktu pun berlalu begitu cepat. Kini Wojin dan salah satu rekan kerjanya yang bernama Dongchul sedang udut santuy sembari memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Hingga tiba-tiba ia menyadari bahwa Cha Mo-hyung diam-diam mulai memerintahkan pasukannya untuk bergerak. Mojin pun memproteskan hal itu, namun Cha Mo-hyung tak menggubrisnya lagi. Karena mengetahui jumlah perampok hanya 4 orang, maka mereka akan dengan mudah mengatasi masalah ini dengan kekerasan. Wojin pun mengingatkan bagaimana jika itu hanya sebagian dari triknya, namun Chang So tetap menyetujui rencana Mo-hyung dan menyuruh Mojin untuk pulang. Dengan hal itu Wojin pun merasa sangat kecewa dan dalam waktu bersamaan kekasih Wojin yang bernama Sunho mengundangnya untuk makan malam bersama. Cha Mo-hyung pun langsung mengatur strategi untuk mengepung gedung itu. Dan di saat Wojin menemui kekasihnya, harusnya kalian kaget. Kalau nggak kaget ya kebangetan lah cok. Ternyata Profesor dan Sunho adalah orang yang sama. Gila nggak? Pantas aja dipanggil Profesor gitu loh. Ternyata Profesor telah memperhitungkan semua ini. Ia tahu bahwa Wojin adalah pemimpin tim negosiasi Korea Selatan yang akan ditugaskan untuk masalah ini. Dan bahkan Profesor juga telah memikirkan semua kemungkinan yang akan terjadi dan mengantisipasi setiap langkah kepolisian. Berlin dan lainnya pun telah siap siaga 86 menyambut kedatangan polisi. Hingga Mo-hyung dan inspektur lainnya pun begitu terkejut saat melihat kesiapan mereka. Lebih gilanya lagi, para sandera melakukan siaran secara langsung dan semua begitu terkejut saat mengetahui salah satu sandera di sana adalah Annie Kim yang tak lain adalah putri duta besar Amerika Serikat. Tentu saja dengan hal itu Mo-hyung memerintahkan pasukannya untuk segera mundur. 자, 우리 동무들 완전히 무산됐다. 용기를 보여주신 우리 동무들에게 Di tengah hangatnya minum teh bersama, Profesor mengatakan bahwa Mojin sebentar lagi akan kembali dibutuhkan. Entah keceplosan atau disengaja, saya nggak tahu sih. Dan tiba-tiba Mojin mendapat sebuah telepon agar ia kembali ke TKP untuk meneruskan negosiasi dan Profesor pun mengantarnya keluar dengan senang hati. Setelah Mojin pergi, Profesor segera menghubungi anggota yang bertugas dan meminta mereka untuk melakukan rencana selanjutnya, yaitu 뭐 조폐국이 뭐 있을 수도 있는 거 아닌가? 암만 그래도 이 4조가 되는 현금을 쟁여놓지. Ternyata Profesor juga telah memikirkan bahwa tidak mungkin akan ada lembaran uang kertas sejumlah 4 triliun won dalam satu tempat. Maka dari itu ia tidak berniat mencuri, melainkan mencetaknya secara langsung sesuai jumlah yang diinginkan. Gila, nyetak berapapun bisa. Ngeslot nggak takut sama kata tentukan lagi ini bro. Dan ia juga yakin bahwa kejahatan ini akan tercatat dalam sejarah kejahatan revolusioner. 이건 범죄 역사에 혁명. Waktu pun terus berlalu, pencetakan terus dilakukan dan para sandera dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bertugas membuat makanan dan pekerjaan ringan lainnya agar mereka tidak terlalu cemas dengan apa yang akan terjadi. Sementara itu para awak medis terus menanyakan tentang kebenaran rencana penyerangan yang tentu hal itu akan membahayakan putri duta besar Amerika Serikat. Wojin pun datang dan memotong pembicaraan mereka. Ia mengatakan bahwa rencana penyerangan itu tidak benar karena misi utama mereka adalah menyelamatkan Sandra dan Annie Kim, hanya satu dari sekian banyak Sandra di sana. Kini Wojin meminta mereka semua untuk bekerja sama menangani masalah ini dan menegaskan kepada para staf dan Mo-hyung khususnya bahwa ia akan mengambil alih dan bertanggung jawab atas semua keputusan dan berita yang akan disampaikan kepada media. Mo-hyung pun mengakui kejelian Wojin dan mulai menyerahkan semua informasi kepada wanita tersebut. Wojin kembali mengajak para perampok untuk berdiskusi, namun Profesor sang di balik layar malah menanyakan hal-hal yang begitu intim padanya. 너무 개인적인 질문인데? 오르가지만 연기한 적있나?
Semua heran di sana, namun Wonjin yakin bahwa kepercayaan diri mereka akan segera berubah karena mau tak mau mereka akan segera keluar dengan terbatasnya ketersediaan makanan di sana. Mungkin Wonjin berpikir seperti itu, namun nyatanya profesor dan lainnya lah yang tengah mengulur waktu dengan sibuknya pencetakan uang dan usaha penggalian untuk melarikan diri. Di sana, Moskov dan Denver terus mengawasi Sandra yang melakukan penggalian. Namun, ucapan Yongmin membuatnya sangat tersinggung hingga mulai memancing keributan di sana. Berlin yang mendengar keributan itu pun segera datang untuk menenangkan mereka agar semua berjalan sesuai rencana. 예. 우린 한 배를 탄 동지들이야. 그래야죠. Berlin mengajak Denver ke ruangan lain dan meminta untuk tetap tenang. Tahan emosimu nak, karena emosi akan menghancurkan segalanya. Yakinlah bahwa kita akan keluar dengan selamat. Moskov pun menyusul mereka dan melihat Berlin telah pergi. Sebagai ayah yang baik, ia berusaha untuk menenangkan putranya tersebut. Namun siapa sangka hal itu malah membuat percecokan di antara mereka. Sementara itu Yongmin diam-diam mulai menyusun rencana untuk mencari bantuan karena ia sangat yakin bahwa mereka hanya dijadikan tameng peluru dan setelah itu mereka akan dibunuh. Dan 야, 어떤 희생 정신이 필요하다고. 왜 이러세요? 부장님, 좀만 말려주세요. 내가 누구 엄마가... mendengar teriakan itu, Moskov dan Denver pun segera keluar untuk memeriksa keadaan yang ternyata salah satu Sandra terluka di sana. Kesempatan itu pun segera digunakan Yongmin untuk mencari bantuan, namun sial, pergerakannya terlacak oleh Tokyo yang tengah berjaga. 바닥 청소 중이신가? Atas kejadian itu Berlin pun langsung mengumpulkan para Sandra dan mulai memerintahkan untuk menjadi dua kelompok. Orang Korea Selatan di kirinya dan orang Korea Utara berada di kanannya. Anne Kim sempat nyeletuk bahwa ia bukan di antara keduanya dan dengan mudah Berlin menyuruh Rio membawanya ke ruangan lain. Berlin menegaskan bahwa jika orang Korea Utara bersalah, maka orang Korea Selatan akan dihukum, dan begitu pun sebaliknya. Maka dari itu mereka harus saling mengawasi agar tidak menerima kesalahan dari orang lain. Yongmin sempat menanyakan apa hukuman jika membangkang, dan Berlin pun mengatakan bahwa mereka akan segera mengetahuinya. Dengan keputusan itu Tokyo merasa tidak senang karena akan menimbulkan keributan di antara para Sandra. Namun Berlin beralasan bahwa ia hanya menjalankan perkataan profesor agar mereka dapat keluar dengan selamat. Sementara itu Wonjin mengingatkan para stafnya bahwa mereka harus bersabar dan menunggu kelengahan karena sekokoh-kokohnya tembok, serapi-rapinya persiapan, pasti akan ada celah di saat mereka lemah dan Wonjin akan menangkap kesempatan tersebut. Di tengah asiknya makan bersama, Yongmin memanggil Misun dan mengingatkan tentang arloji pintar yang tersimpan di laci meja kerjanya. Dengan itu ia meminta bantuan Misun agar beralasan sesuatu untuk mengambilnya dan meminta bantuan. Misun pun sempat menolak hal itu. Bagaimana mungkin setelah Kentu tak bertanggung jawab, kini malah ingin menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Yongmin memohon dan berjanji ia telah berubah. Jika mereka berhasil keluar dari sini, ia akan menikahinya. Hingga Denver yang sadar dengan percakapan mereka pun datang mendekat, dan di sana Yongmin mengatakan bahwa Misun kini tengah hamil dan membutuhkan perlakuan khusus. Dengan itu Denver pun membawanya pergi ke ruangan Annie dan menyuruhnya beristirahat. Annie Kim begitu senang dengan kedatangannya karena ia sangat kesepian setelah 5 jam tidak membuka TikTok. Misun pun tak terlalu menanggapi hal itu dan menanyakan apakah di semua ruangan ada pengawas yang berjaga. Yes, tentu saja, ucap Annie sembari melihat CCTV. Dengan itu Misun pun segera meminta bantuan Annie untuk melakukan sesuatu. Rio yang menyadari hal itu segera mendatangi mereka. Annie terlihat lemah gemulai dan meminta izin pergi ke toilet. Dengan kesempatan itu digunakan dengan sangat baik. Misun segera pergi ke ruangan Yongmin untuk mengambil arloji pintar yang tersimpan. Annie pun begitu lihai mengulur waktu di sana dengan membiarkan bonus plus-plus pada pria tersebut dan memanfaatkan keadaan dengan sangat baik. Setelah pencarian yang ia lakukan, akhirnya Misun berhasil menemukan arloji itu dan seketika Wonjin mendapat sinyal di sana. Namun sial, Denver datang dan rencananya hampir saja ketahuan. 저 뭔가 먹을 게 있을까? 임산부한테 뭐가 좋은지 몰라갖고. 에잇. 자, 뭐 먹을래?
쏴봐. Untung saja Denver tidak sadar akan hal itu dan Misun segera mematikan arloji tersebut. Ryo sadar bahwa wanita itu tak dapat menggunakan senjata api dan dengan itu ia kembali meringkus gadis tersebut. Dengan sinyal yang tertangkap, Wojin yakin bahwa itu adalah sinyal dari salah satu sandera. Namun mengapa begitu sebentar sinyal itu muncul? Wojin pun kembali berkomunikasi dengan memastikan para sandera aman. Di hadapan para staf, Wojin nekat terbuka menceritakan masalah pribadinya. Tapi nggak apa-apa, dari percakapan itu mereka jadi tahu bahwa profesor dan perampok lainnya belum menyadari salah satu sandera mencoba berkomunikasi. Dengan itu Dongchul pun meminta izin kepada Wojin untuk mengirimkan sebuah tautan, karena saat tautan itu dibuka mereka dapat melacak lokasi, menyadap suara, bahkan mungkin bisa mengalihkan sebuah video di sana. Sementara itu Denver pun mengajak Misun untuk pergi menghampiri Yongmin. Pria itu mengira bahwa rencana mereka telah diketahui, namun ternyata Denver mendatanginya untuk meluapkan emosinya karena mengetahui bahwa Yongmin bukan pria bertanggung jawab. Kesempatan itu pun digunakan Misun untuk menyelipkan arloji pintar ke pria tersebut. Kini Profesor mulai curiga dengan sikap tenang dari kepolisian. Ia pun menghubungi Ryo untuk menanyakan apakah situasi masih aman terkendali. Mendengar jawaban Ryo yang tidak membuatnya puas, Profesor pun mengirimkan sebuah pesan untuk mengajak Wojin makan bersama. Dan dengan arloji yang dibawanya, Yongmin pun berpamitan ingin buang air besar. Namun sial, Denver terlalu curiga kepadanya sehingga ia selalu mengawasi Yongmin kemanapun ia pergi. 되게 하는 짓이 영 수상쩍어가지고. Sementara itu Wojin pun menerima pesan dari kekasihnya dan bergegas pergi ke sana untuk sedikit menenangkan pikiran. Dalam pertemuan mereka, Profesor berusaha mencari informasi dari wanita itu, namun tentu itu bukanlah hal yang mudah. Hingga telepon Wojin pun berdering dan diam-diam ia mendengarkan percakapan dari panggilan tersebut. Wojin mendapat kabar bahwa mereka telah berhasil mengirim tautan dan dapat menyadap suara setelah arloji dibuka, dan proses itu membutuhkan waktu 30 detik. Wojin yang menyadari bahwa kekasihnya menguping pun segera menutup panggilan dan meminta penjelasan di sana. Hampir saja semua terbongkar. Namun dengan keahlian Profesor, ia mempunyai 1000 alasan hingga membuat Wojin kembali percaya padanya. Setelah Wojin pergi, Profesor pun segera menghubungi Berlin untuk memberitahu bahwa ada salah satu sandera yang menyimpan arloji. Maka dengan itu Berlin segera mengumpulkan semua sanderanya. Dengan arloji yang dibawanya, Yongmin terlihat sangat gugup. Di balik tubuh Misun, Yongmin pun memberanikan diri untuk membuka tautan yang ia terima sehingga Wojin dan lainnya dapat mendengar percakapan mereka. Bersamaan dengan itu Berlin menunjuk Yongmin untuk memeriksa satu persatu sandera karena ia adalah direktur di gedung ini. Dengan sangat takut pria itu mulai melangkah dan kakinya sembari menyelinapkan arloji ke tangan wanita tersebut. 모르겠습니다. 화면은 왜 안 떠? 땄는데 진정으로 잘 대해주려고 드리는 짓을 해서 정직하게 규칙을 따르던 익히 해야지 제대로. 무슨 소리야? Awalnya Misun hampir saja lolos dengan kalung yang berada di lehernya, namun kesialan itu datang dan tiba-tiba arloji itu terjatuh dari sak wanita tersebut. Kan koplok gitu. Tentu hal itu membuat Berlin sangat marah dan segera menghancurkannya. Profesor juga langsung berkomunikasi untuk menanyakan perihal arloji yang ditemukan. Namun kali ini ia masih mempunyai toleransi demi mengulur waktu dan menegaskan bahwa jika ini terjadi maka ia tak akan segan-segan untuk mengeksekusi para sandera. Dan dengan arloji yang ditemukan, Berlin pun memerintahkan Denver untuk mengeksekusinya karena Berlin menganggap bahwa ini kelalaian yang telah ia perbuat. Denver memohon agar tidak mengeksekusi Misun karena wanita itu tengah mengandung. Namun Berlin masih teguh dengan keputusannya dan mengingatkan Denver agar tidak mudah percaya begitu saja. Denver pun membawa Misun ke sebuah ruangan dan mulai menanyakan tentang kehamilannya. Denver sangat marah karena merasa kebaikannya telah diabaikan. Hingga 솔직히 얘기해야 된다. 진짜지? 맞지? 맞나?
Berlin tahu dalang dari semua rencana pelarian ini adalah Yongmin. Namun dengan kematian Misun, Berlin sudah merasa cukup membuat mereka agar tidak macam-macam. Mendengar hal itu, Sandra lain mulai menyalahkan Yongmin atas kejadian tersebut. Berlin pun datang menghampiri Denver, memastikan bahwa ia telah melakukan tugasnya dengan baik dan segera menyuruh Denver untuk membereskannya. Atas kejadian itu, Tokyo berniat menghubungi profesor untuk memberitahu apa yang telah terjadi. Namun Berlin tak tinggal diam dan mengingatkan Tokyo agar tidak berbuat macam-macam. Hingga di saat profesor menghubungi mereka, Berlin mengatakan bahwa semua aman terkendali, hanya terjadi sedikit tindakan peringatan agar para Sandra tidak berbuat macam-macam. Profesor belum mengetahui penembakan yang dilakukan. Di sana ia hanya mengingatkan bahwa ini adalah keadaan genting dan jangan bertingkah macam-macam agar rencana mereka berjalan seperti yang diharapkan. Tak lupa ia juga menyuruh Rio untuk segera memeriksa log panggilan di arloji untuk memastikan keadaan benar-benar terkendali. Tokyo sangat kecewa dengan perbuatan Berlin dan pergi menyusul Denver untuk memeriksa mayat wanita tersebut. Namun ternyata di sana Tokyo mengetahui sebuah fakta bahwa Misun hanya pura-pura mati. 같은 애 쏘면 안 돼요? 죽은 척 할게요. 죽은 걸로 하세요. 네? 야 쏜다. 이 진짜 억지로 아플 기대. 이 베를린한테 걸리면 알지. 너는 물론이고. Melihat luka yang cukup parah, Tokyo meminta Misun untuk melepaskan pakaiannya dan mulai mengobatinya di sana. Yang jadi permasalahan saat ini, apakah mereka bisa menyembunyikan Misun selamanya? Tokyo menegaskan bahwa mereka harus segera memberitahu profesor dan juga menyingkirkan Berlin agar tidak lagi terjadi kekacauan. Namun sebelum itu, mereka harus menyingkirkan Helsinki dan Oslo terlebih dahulu karena sudah pasti mereka tak akan tinggal diam. Walaupun arloji hanya menyala beberapa saat itu, namun ternyata Wojin berhasil mendapat sebuah video pendek dan siapa sangka mereka berhasil mengetahui salah satu identitas perampok, yaitu Rio, 22 tahun, mantan mahasiswa kedokteran di sang hacker handal. Dengan itu Wojin menyimpulkan bahwa perampokan ini telah disiapkan dengan sangat matang dan pasti para perampok telah melakukan survei sebelum melancarkan aksinya. Maka dari itu Wojin pun segera meminta Dongchul untuk memeriksa rekaman CCTV sebelum perampokan terjadi. Sedikit cuplikan di mana profesor mengatakan bahwa ia hanya bekerja di balik layar dan harus dipimpin dan harus ada pemimpin di lapangan. Dengan itu ia pun menunjuk Berlin sebagai pemimpin perampokan tersebut dan mungkin itulah sedikit kesalahan profesor tanpa menyadari bahwa rencananya akan sedikit kacau karena keputusannya sendiri. Denver sempat mengajukan nama ayahnya karena menurut Moskov lah yang paling tua. Namun profesor mengatakan bahwa Moskow mempunyai tugas lain, yaitu membuat jalur untuk mereka kabur. Ternyata terowongan yang digali oleh para Sandra hanyalah kamuflase dan mereka akan melarikan diri melalui terowongan yang dibuat oleh pria tua tersebut. Enggak kasihan ya, orang tua disuruh gali dalam banget. Oke lanjut, walau ini adalah perampokan, Berlin dan lainnya masih mempunyai hati nurani dengan memberi makanan para Sandra di sana. Namun dengan berita kematian Misun membuat beberapa Sandra saling bermusuhan dan membuat kubu masing-masing. Melihat hal itu Moskov mulai merasakan kejanggalan. Dengan itu Berlin pun meminta Denver untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Namun tentu saja Denver tak mau ayahnya berpikir ia telah melakukan pembunuhan. Maka dari itu ia mengalihkan pembicaraan seolah-olah tak terjadi apapun. Dan di saat Berlin melihat Tokyo beranjak pergi, ia pun segera meminta Oslo untuk mengikutinya. Denver merasa ini adalah kesempatan yang bagus. Dengan itu ia pun segera menyusul dan menghajar pria tersebut. 텔레토비, 이 연변에서 좀 치나? Di sisi lain terlihat Misun yang berusaha keluar. Entah apa maksud dari Misun. Masa ia cuma nyari kertas dan membuat pesan untuk Yongmin? Setelah apa yang dilakukan, what the fuck man? Helsinki yang berjaga pun mendengar suara itu dan mulai mendekatinya. Melihat Helsinki mendekat, Misun sangat ketakutan. Untung saja Tokyo datang tepat waktu dan menghentikan pria tinggi besar tersebut. 총 내려놔. 헬싱키.
Setelah memeriksa riwayat aktivitas arloji, Rio melaporkan hanya terdapat sebuah potongan video kecil yang terkirim. Dengan itu Berlin mulai khawatir jika wajah salah satu dari mereka terekam, dan profesor pun berjanji akan mencari tahu tentang kebenaran itu. Tanpa mereka sadari, Wojin tidak hanya mengantongi identitas Rio dengan rekaman CCTV, ia juga berhasil mengetahui identitas dari Kenya. Wow, dengan riwayat video pada arloji itu, Berlin mulai mempengaruhi Rio agar bergabung dengannya. Namun Rio masih sangat yakin bahwa profesor akan menangani semua ini, hingga tiba-tiba Tokyo dan Denver pun datang memintanya untuk tetap mengikuti rencana profesor agar rencana mereka tetap berjalan lancar. Berlin pun tak diam saja, ia merasa benar dengan keputusannya. Ia menegaskan bahwa tak semua orang di sini setuju dengan rencana dari profesor, dan dengan itu ia meminta untuk melakukan pemungutan suara. Kenya yang mendengar keributan itu pun datang, sibuk nyetak uang sampai tidak tahu apa yang terjadi. Gile lu bro. Tokyo menjelaskan bahwa Berlin telah melakukan perpecahan terhadap para sandera dan melanggar rencana profesor untuk tidak membunuh, dan jika dibiarkan maka rencana yang telah dirancang profesor pasti akan gagal. Berlin yang tak mau kalah pun memotong pembicaraan dan memulai pemungutan suara di sana. Di saat profesor menghubunginya, Tokyo meminta Berlin untuk mengakui apa yang telah diperbuat, dan dengan pedenya Berlin mengakui bahwa telah membunuh salah satu sandera di sana. Yang tentu saja hal itu membuat profesor sangat terkejut. Merasa posisinya terpojok, Berlin juga membeberkan bahwa telah tersebar sebuah video pendek dari arloji yang mungkin salah satu wajah dari mereka terekam. Dengan itu profesor pun terpaksa memberitahu mereka sebuah fakta bahwa setelah tersebarnya rekaman video dari arloji, identitas Rio dan Kenya telah diketahui, yang tentu saja membuat mereka semakin cemas. 제 지킨 건 리우뿐이었던 것 같은데 이던 나이로비 얼굴이랑 신원 확보한 상태였어. 내가 막으려 된 게 바로 이런 거였어. 베를린 물론 재난 죄는 그쯤 하디. Berlin pun semakin menegaskan bahwa ini terjadi karena para sandera terlalu menganggap kita lemah. Maka dari itu Berlin terpaksa melakukannya agar para sandera mempunyai rasa takut kepada mereka. Dan Kenya mulai menyetujui atas statement itu. Denver mengingatkan Rio agar tak terlalu memperdulikan hal itu, namun penyampaian Denver kurang pas dan tentu saja membuat Rio sangat tersinggung. Bagaimana bisa tenang jika ibuku mengetahui perbuatanku ini? Pasti ia akan sangat amat sedih. Rio pun mencaci maki Denver di sana, dan dari cekcokan mereka membuat Moskov tahu bahwa putranya telah melakukan pembunuhan, dan tentu saja Moskov sangat histeris mengetahui hal itu. Nyatanya perbedaan pendapatlah yang membuat mereka terpecah dan rencana tak berjalan dengan semestinya. Denver pun berusaha menjelaskan semuanya, namun Moskov terlanjur kecewa, merasa Denver tak mendengar semua pesan-pesan yang dulu pernah ia sampaikan. Jadilah anak baik, nah jangan ngeslot, jangan mimik ciu, jangan suka buka micet. 기아나, 어? 아 정신 좀 차려봐라. 아유 씨. Dengan kejadian itu Moskov pun memutuskan untuk membuka pintu gerbang utama dan menyerahkan diri. Melihat hal itu, Wojin pun turun langsung bersama anggota lainnya untuk memeriksa situasi. Denver pun tak tinggal diam dan segera berusaha membawa ayahnya untuk kembali ke dalam. Sedikit drama terjadi di sana. Moskov merasa sangat bersalah karena telah membawa Denver bergabung dalam perampokan ini. 왜 비좀 안 된다니까? 너 됐니? 나랑 같이 가자. 아빠가 죽였다고 알기다. 알았지? 아빠는 미친아. 이래 됐어. 죄인을 연들고 나는 얘한테 새 인생을 주고 싶은가? 나 진짜 안 죽였다고. 누가 봐도 강도잖아. 이제 인질 구해야지. 저격조 대기하라. Dengan kejadian itu Berlin kembali mempunyai sebuah rencana untuk mengatasi masalah ini. Profesor yang sudah buntu otaknya tak bisa berpikir lagi dan terpaksa menyetujuinya. Dengan segera Berlin menyuruh beberapa sandera untuk keluar mengalihkan perhatian. Yongmin yang begitu ketakutan pun juga ikut serta dalam pengalihan tersebut. Dengan menjadikan para sandera sebagai pengalihan, kita tahu bahwa hal itu sangat amat berisiko bagi mereka. Namun Berlin sangat yakin para sandera tidak akan macam-macam karena telah diselimuti rasa takut darinya. 네. 내 계획이 순발력은 인정하지. 인질들은 딴짓거리 못해. 공포로 심어주는 수밖에 없어. 너희는
인질들은 물론 스스로를 위험한 상황에 빠뜨려. 없어. 얌전히 다시 들어갈 거니까. 당신들 가려야 된다 이거 빨리. Pada kesempatan itu, Tokyo memberitahu Moskow bahwa Denver tidak benar-benar membunuh. Ryo yang mendengar hal itu pun sangat marah karena Denver telah membohonginya. Malah debat meneh, bangsat anjir. Hal itu pun digunakan Yongmin dengan sangat baik. Namun tiba-tiba 다들 총 버려. Ternyata keputusan Wojin dan anggotanya salah besar. Bukan perampok yang ia tembak, melainkan Yongmin, si direktur yang tentu saja akan menjadi berita memalukan bagi negara mereka. Sementara itu Tokyo dan lainnya pun segera membawanya masuk. Pria itu terlihat sangat kesakitan dan Tokyo segera meminta Ryo untuk mengobatinya karena hanya Ryo yang mempunyai pengalaman dalam hal ini. Dengan kejadian itu Wojin sangat panik dan segera menghubungi profesor untuk menanyakan keadaan direktur. Ia juga memohon kepada profesor untuk membawanya ke rumah sakit. Sebenarnya profesor tak mau kejadian itu terjadi, namun profesor juga tidak akan mengizinkan direktur keluar dari gedung dengan alasan apapun. Dengan itu Wojin pun meminta izin mengirim tenaga medis untuk mengobatinya. Wojin benar-benar kacau hari ini, hingga Kapten Mo Hyung datang dan menawarkan diri untuk masuk ke dalam sebagai tim medis jika para perampok mengizinkan mereka masuk, karena inilah satu-satunya kesempatan mereka. Sementara itu profesor menghubungi Berlin untuk memberitahu hal itu. Berlin pun menolaknya dengan tegas untuk mengantisipasi rencana yang telah disiapkan kepolisian. Namun profesor memutuskan untuk tetap mengizinkan tim medis masuk karena ia tak mau ada korban berjatuhan lagi. Profesor pun kembali menghubungi Wojin dan meminta untuk menyiapkan tim medis dalam waktu 1 jam. Mendengar hal itu, Kapten Mo Hyung pun mulai mempersiapkan peralatannya. Di saat semua sibuk dengan kekacauan yang terjadi, Denver mengajak ayahnya untuk melihat Misun sebagai bukti bahwa ia tidak benar-benar melakukan pembunuhan. Moskow merasa sangat kasihan melihat keadaan Misun yang semakin parah, dan Denver pun menegaskan bahwa semua ini terjadi karena si bajingan Berlin. Hingga tiba-tiba Tokyo dan Ryo datang untuk memeriksa keadaan. Melihat luka itu semakin parah, Tokyo meminta Ryo untuk menanganinya sembari menunggu para medis datang. Namun Ryo menolak hal itu karena ia takut jika Berlin mengetahuinya. Denver pun semakin muak dengannya dan menegaskan bahwa ia akan nekat mengeluarkan peluru yang masih bersarang. Mendengar kata medis, Misun pun penasaran dengan apa yang terjadi dan Denver memberitahu bahwa polisi telah menembak salah satu sandera. Misun seketika berpikir bahwa itu adalah Yongmin dan meminta Denver untuk memberikan pesan yang telah ia tulis kepadanya. Wojin dan timnya pun mulai berencana mengirim pasukan khusus melakukan penyusupan melalui ventilasi. Di saat para medis datang, ia juga meminta untuk mengulur waktu hingga pasukan khusus telah siap di posisi mereka. Dan setelah memastikan para sandera aman, maka mereka akan melakukan penyerbuan. Wojin pun menyerahkan kacamata canggih untuk Mo Hyung agar dapat berkomunikasi dan melihat keadaan di dalam dengan jelas. Di sisi lain, Tokyo pun memerintahkan semua sandera untuk memakai topeng dan menyambut kedatangan para medis. Di saat para medis memasuki pintu utama, mereka pun segera melakukan penggeledahan untuk memastikan semuanya aman. Profesor juga mengawasi gerak-gerik para medis itu dengan sangat teliti hingga menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah polisi. Mendengar hal itu, Ryo pun sangat khawatir, namun profesor menyuruhnya untuk tetap tenang dan mencari tahu motif mereka sebenarnya. Anggota khusus itu mulai menyelinap dengan sangat amat hati-hati. Bersamaan dengan itu, Berlin datang dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Melihat hal itu, Wojin pun sangat cemas takut rencana mereka terbongkar. Namun ternyata Berlin dan lainnya mengikuti arahan dari profesor agar tidak gegabah dan salah mengambil keputusan sebelum benar-benar mengetahui motif mereka. 로비에 가면을 쓴 무리들이 도열해 있는데 수준...
Di saat operasi itu berlangsung, Berlin pun terus mengawasi mereka. Dokter itu terlihat sangat gugup dan Mo Hyuk terlihat sangat mencurigakan di sana. Dengan itu Berlin pun mendekatinya dan meminta Mo Hyuk untuk menggantikan dokter melakukan operasi. Merasa penyamaran terbongkar, Mo Hyuk melakukan pendekatan yang sangat berani dengan mengaku bahwa ia adalah polisi yang menyamar untuk mengawasi para medis dan keadaan para sandera. Mendengar pengakuan itu, Profesor mulai semakin curiga dan semakin yakin ada yang tak beres di sana. Dengan itu Ryo pun terus melakukan pelacakan. Setelah pasukan khusus tiba di lokasi, mereka pun memintanya untuk bersiap-siap melancarkan aksinya. Dan saat itu juga operasi pun diselesaikan. Di sini saya malah terfokus sama Denver, Cok. Buat apa ngambil alat-alat medis? Apakah untuk mengobati Mission? 목표 지점에 곧 도착합니다. 계속 전진해요. Dengan kejadian itu, Profesor mulai menyadari bahwa ada yang tak beres dengan kacamata Mo Hyuk. Profesor sangat yakin bahwa di saat polisi dan para medis itu mengalihkan perhatian, pasti ada penyusup yang masuk dari tempat lain. Mendengar hal itu, Ryo pun sangat panik. Namun Profesor tetap mengingatkan, stay calm, be humble. Dan di saat para medis dipersilakan untuk keluar, Mo Hyuk sangat terkejut melihat semua topeng telah digantikan dan bertepuk tangan mengiringi perjalanan mereka. Wow. 기분 전환 좀 해봤는데. 야, 수. Melihat hal itu, Mo Jin pun sangat panik dan segera menyuruh pasukan khusus untuk meninggalkan posisi. Dan Tokyo, Kenya, dan Oslo pun mulai memeriksa semua ruangan hingga Ryo memberitahu bahwa semua telah aman terkendali dan rencana rahasia mereka juga berhasil dilaksanakan. Yang ternyata Profesor melakukan serangan balasan setelah menyadari bahwa itu adalah operasi pengalihan. Antisipasi untuk hari ini ternyata sudah pernah mereka bicarakan dan menyerahkan semua kepada Ryo. Yang ternyata Profesor menyuruhnya untuk menyadap ponsel Mo Hyuk. Karena Profesor tidak hanya berencana mengandang musuh, tapi juga menembus ke dalam dan menguasai semuanya, termasuk kepolisian. Dengan kejadian itu, Mo Hyuk pun lari ketakutan keluar dari gedung tanpa menyadari bahwa ponselnya telah tersadap. Semua terlihat sangat kebingungan. Kapan rencana mereka diketahui? Profesor memang hebat, tapi mengapa sehebat ini? 교수는 머리 꼭대기 위에서 오를 때 교수가 게임을 장악한 뒤였다. Setelah para medis pergi, para sandera pun diperintahkan untuk segera membubarkan barisan. Namun Berlin mulai curiga bahwa Ryo menyembunyikan sesuatu darinya. Di sisi lain, Denver, Moskow, dan Tokyo terlihat begitu sibuk memulai pengoperasian Mission. Melihat Denver tremor, Tokyo pun tak tahan lagi dan segera pergi mencari Ryo untuk menanganinya. Di momen itu, Mission masih sempat menanyakan Yongmin di sana, mengapa Mission begitu peduli dengan suami orang. Gak mesak nih karo Denver loh, malah milih sing wis duwe bojo. Wis dok pakok nganti meteng ya, ngeri. Setelah memasuki ruangan itu, Tokyo begitu terkejut karena melihat Berlin telah menahannya. Di sana Berlin pun meminta untuk memberitahu apa yang mereka sembunyikan darinya. Jika tidak, maka ia tak segan-segan menyerahkan mereka ke polisi dan menggagalkan semua ini. Awalnya Tokyo bersikeras untuk tidak memberitahu tentang Mission yang masih hidup, namun Ryo terlihat sangat ketakutan. Sementara itu terlihat Mission yang kembali menanyakan keadaan Yongmin dan surat yang telah ia titipkan. Melihat respon dari Denver, kita tahu bahwa ia mulai menyukai. Hingga tiba-tiba Berlin dan Helsinki pun datang berniat untuk membunuh wanita tersebut. Namun tentu saja Denver tak akan membiarkan hal itu terjadi. Berlin pun menegaskan bahwa jika Denver tidak pergi, ia akan menembak mereka berdua. Hingga tiba-tiba Kenya datang dan menggagalkan niat buruk Berlin sembari memperlihatkan surat yang ia temukan. Masalah belum berakhir. Dengan lukanya yang semakin parah, Mission mulai kejang-kejang di sana. Melihat hal itu, Tokyo pun kembali meminta Ryo untuk melakukan penanganan. Sebenarnya Ryo tidak berani, namun ia nekat daripada nyawa Mission harus melayang. Setelah pengoperasian itu selesai, Tokyo pun datang menghampirinya dan curhat bersama di sana. Dalam percakapan mereka, kita jadi tahu bahwa Ryo mempunyai ketakutan terhadap darah. Namun orang tuanya adalah dokter dan ia dipaksa untuk menekuni hal yang sama. Sejak saat itulah ia mulai memberontak dan ikut perampokan. Ini hanyalah untuk mencari jati dirinya saja. Hingga benih-benih cinta pun mulai mengiangi mereka.
Setelah menjalani operasi, Misun pun mulai membaik dan Denver masih setia menemaninya di sana, yang tentu saja hal itu membuat Misun mulai terhibur dan menyukainya. Melihat Misun membaik, Profesor pun sangat lega dan menyuruh Tokyo untuk memimpin tim di lapangan. Profesor juga berpesan untuk mengurung Berlin tanpa senjata sampai semua ini berakhir. Sementara itu kini ramai berita tentang kegagalan Wojin dan anggotanya yang membuat malu negara. Ia pulang untuk menenangkan pikiran dan memastikan keadaan putrinya aman, namun ia benar-benar tidak bisa menyembunyikan kesedihan itu dari ibunya. Sedikit penjelasan ya guys ya, Wojin adalah seorang janda anak satu yang berpisah dengan suaminya dan kini tanpa disadari ia dimanfaatkan Profesor untuk menguasai perampokan yang terjadi. Wojin yang sudah lama tidak dibelai pun pergi menemui Profesor atau kekasihnya. Profesor melihat Wojin sangat kelelahan dan memintanya untuk istirahat bersamanya. 마음속에서조차 말이다. Berbicara masalah Wojin, kini ia bukan hanya harus menangani masalah perampokan yang tengah terjadi. Mengenai masalah pribadinya, ternyata juga harus melakukan persidangan untuk mendapat hak asuh putri cantiknya yang bernama Mina. Wojin memang orang yang hebat, namun mantan suaminya yang bernama King Sangman juga bukan orang biasa, melainkan seorang petinggi negara yang akan mencalonkan diri menjadi presiden. Ditambah ibunya yang mulai menua membuat kesehatannya menurun, maka dari itu ia tak boleh terlihat lemah walau sebenarnya dalam hatinya rapuh. Bersamaan dengan itu terlihat Mo Hyuk tengah sibuk menghubungi salah satu pasukan khusus yang bernama Park Chung Lo yang tengah tinggal di dalam gedung. Namun ia bisa sedikit bernafas lega setelah mendapat kabar bahwa Chulwo berhasil membaur dengan sandera lainnya. Dan dengan lamanya proses penangkapan para perampok ini, Mo Hyuk dijemput untuk menemui Perdana Menteri. Di sana Perdana Menteri menyatakan bahwa Kementerian Keamanan sudah tidak dapat menunda lagi. Mo Hyuk pun mencoba mendinginkan situasi dengan memberitahu bahwa salah satu anggotanya telah berhasil menyusup. Dan Perdana Menteri juga menambahkan bahwa ia mulai mencurigai Wojin karena selalu gagalnya rencana mereka. Mo Hyuk tentu saja percaya akan hal itu, namun Perdana Menteri menunjukkan sebuah berkas informasi dari unit pengintaian bahwa beberapa bulan sebelum perampokan musuh telah meretas para perwira yang mungkin akan terlibat, yang artinya penugasan Wojin adalah bagian dari rencana perampokan. Mereka memang belum bisa memastikan keterlibatan Wojin atas perampokan ini, namun ia sangat yakin bahwa Wojin telah dimanfaatkan. Perdana Menteri juga menambahkan bahwa pertemuan para petinggi akan segera diselenggarakan. Maka dari itu ia meminta agar segera menyelesaikan masalah ini walau dengan resiko apapun jika tidak ingin menerima konsekuensinya. Beralih ke gedung ZEB, di saat semua terlelap, Chulwo diam-diam bergegas dari tempat tidurnya untuk menghubungi markas tanpa menyadari bahwa Eniki mengetahuinya. Dalam kesempatan itu, Mo Hyuk pun memberitahu bahwa para petinggi meminta untuk segera melakukan penyelesaian. Dengan itu Mo Hyuk mengingatkan Chulwo bahwa prioritasnya kini adalah melumpuhkan Profesor agar dapat segera melakukan penyergapan. Tak lupa Mo Hyuk juga meminta anggota lainnya untuk terus bersiaga menangani masalah ini. Singkat cerita, Kenya dan Tokyo mulai mengumpulkan para sandera untuk memberi kabar kepada mereka. Kabar yang pertama adalah Berlin berhenti bertugas untuk sementara waktu, dan kabar kedua Kenya membawa Misun kembali ke dalam kelompok, yang tentu saja hal itu membuat mereka sangat senang. Kenya juga berlaku lebih bijaksana dengan menyiapkan ruangan untuk mereka tidur dan mengingatkan untuk bekerja sama dengan baik. Ia juga menambahkan bahwa para sandera yang sakit dibebaskan untuk beristirahat. Setelah melewati malam yang panjang bersama Profesor, Wojin pun kembali ke pangkalan dan terlihat begitu sumringah. Di sana ia meminta para staf untuk kembali fokus dengan masalah yang terjadi dan berkomunikasi dengan Profesor untuk mencari tahu perkembangan kabar para sandera. Dengan kegagalan rencana mereka kemarin, Wojin berusaha kembali melakukan pendekatan basa-basi menanyakan apa menu sarapan hari ini. Wojin juga menawarkan pasokan makanan untuk mereka tanpa syarat apapun. Di sisi lain terlihat Yongmin yang kembali berusaha mendekati Misun, namun wanita itu nampaknya telah move on, hingga Denver pun datang dan mengajaknya untuk mengganti perban pada lukanya. Melihat perlakuan Denver, kita harusnya sadar bahwa bujang perkasa itu mulai jatuh cinta.
Namun Misun nampaknya masih belum bisa menerima hal itu, karena bagaimanapun ia adalah salah satu orang penyebab semua kekacauan ini. Alias kamu itu perampok, tapi aku tuh Sandra. Masa iya jatuh cinta? Yongmin yang tak rela melihat kepergian Misun pun berusaha menyusulnya. Namun siapa sangka momen itu membuat penyamaran Chulwo hampir saja terbongkar. Untung saja Annie Kim datang tepat waktu dan segera mengalihkan perhatian. Chulwo tahu bahwa wanita itu adalah Annie Kim, putri duta besar Amerika Serikat. Maka dari itu Chulwo berusaha mencari informasi keberadaan profesor darinya. Annie Kim mengatakan bahwa ia tak pernah mendengar nama itu, namun ia tahu harus menemui siapa. Sementara itu Wojin kini mulai mendata pasokan makanan yang akan mereka kirim. Dan tiba-tiba ia teringat dengan roti lapis yang membuatnya sadar bahwa profesor tidak ada di dalam gedung bersama perampok lainnya. Di sini Wojin sadar akan roti lapis, tapi kok belum sadar Sunho dan profesor adalah orang yang sama. Gimana ya? Memang cinta itu membutakan segalanya. Profesor yang mendengar percakapan mereka tentu kembali merasa was-was di sana. Wojin pun mulai menanyai Dongjul dengan mobil yang telah tertangkap CCTV dan meminta untuk segera melakukan pelacakan karena mobil itu memperkuat dugaan bahwa profesor benar-benar di antara mereka. Mendengar hal itu, profesor pun segera menghubungi Ryo untuk memberitahu anggota lainnya. Bukan Ryo Baraberi loh ya. Dan kini Annie Kim pun mengajak Chulwo pergi menemui Misun untuk menanyakan siapakah profesor sebenarnya. Dengan pertanyaan itu seketika ia teringat di mana saat Denver dan Berlin cekcok dulu. Sedikit kekonyolan dari Yongmin, di saat semua sibuk memikirkan jalan keluar dari masalah ini, ia malah sibuk mikirin selangkangan. Ia berpikir bahwa Misun menghilang dan nananina dengan Denver, dan karena itu ia mulai membuat kekacauan di sana. 빨리 문 안 열어? 뭐한 짓이야? 야, 다 알아야지. 나 방금 남자 봤어. 어? 어떻게? 빨리 안 열어. 진정하셔. 경찰입니다. 경찰이요? 뭐 이거? 그러네. Merasa ada yang tak beres, Helsinki pun memeriksa satu persatu ruangan itu. Semua begitu tegang, takut Helsinki mengetahui keberadaan Chulwo. Untung saja Olso datang dan memanggil pria tersebut. 아니, 뭐가 좀 이상해서. 못한 거 있니? 야. Setelah semua berkumpul, profesor mulai menanyakan kepada Helsinki apakah mobil telah diurus dengan baik, karena saat itu profesor memintanya untuk segera menghancurkan mobil tersebut. Helsinki menjawab bahwa ia telah menyuruh seseorang bernama Hei Jong-jae untuk menghancurkan mobil itu. Profesor pun menegaskan jika mobil itu tidak benar-benar hancur maka akan sangat berbahaya bagi mereka, karena sidik jari dan DNA mereka semua ada di sana. Maka dari itu profesor pun harus terjun langsung untuk menangani hal tersebut. Ternyata mobil itu masih utuh. Dongjul juga telah berhasil mengetahui titik lokasi di mana mobil itu berada. Di sisi lain, Yongmin dan lainnya pun mulai menyusun rencana. Chulwo mengatakan bahwa setelah ia menangkap profesor maka akan segera melakukan penyergapan. Annie Kim berpikir itu sangat berbahaya karena walau profesor tertangkap belum tentu perampok lainnya menyerah. Namun Yongmin menegaskan bahwa itu lebih baik untuk segera dilakukan hingga ia mempunyai sebuah ide menahan perampok terbodoh untuk diinterogasi mencari keberadaan profesor. Dan seperti yang kita tahu, siapakah perampok terbodoh dan konyol di gedung ini? Misun sempat keberatan akan rencana itu karena bagaimanapun Denver telah menyelamatkan nyawanya. Namun Yongmin kembali menegaskan bahwa Denver adalah salah satu penyebab kekacauan ini terjadi. Dan 전해달라고 해서. menerima surat itu, Denver pun terlihat sangat senang dan begitu pede. Wah, COD kentu wak dipikir Denver ya kan. Namun perkiraannya salah dan ternyata malah digebukin. 미순 씨. 이 새끼 너. 빨리 말해야 할 거야. 교수 어디 있어?
Misun sangat merasa bersalah dengan rencana itu, namun tidak dengan Yongmin. Ia terlihat begitu senang dan puas melihat Denver kesakitan dan terus disiksa. Chulwo pun mulai menanyakan keberadaan profesor padanya, namun tentu Denver tak akan memberitahu hal itu. Hingga Yongmin mulai menyimpulkan dengan tanda-tanda yang pernah dilihat, ia sangat yakin bahwa Tokyo adalah orang yang mereka maksud. Bersamaan dengan itu, profesor bergegas untuk pergi membersihkan barang bukti tanpa ia sadari bahwa Wojin juga menuju ke tempat yang sama. Setibanya di sana, profesor pun segera menyelinap dan mencari informasi tentang mobil itu. Namun sayang, pemilik bengkel datang dan memergoki aksinya. Profesor sempat berniat untuk meredamkan situasi ini agar tak terjadi keributan. Namun tiba-tiba sirine Raja Wali terdengar begitu dekat, sehingga mau tak mau profesor harus melakukan perlawanan di sana. Wojin yang tak mau membuang waktu pun tak tinggal diam dan segera memeriksa tempat tersebut. Begitu pula dengan Chulwo yang mulai membuat kekacauan untuk mengalihkan perhatian agar ia bisa melancarkan aksinya. 시작됐나 봐요. 같은데. 쟨 또 왜 저래? 전 대원 위치로. 저 화재 경보가 잠입한 요원이 보내는 신호라는 거지. 네. Setelah beberapa saat berkeliling, akhirnya profesor berhasil menemukan mobil yang ia cari. Dengan itu, ia pun segera berusaha untuk membersihkan semua permukaan agar sidik jari dan DNA hilang. Bersamaan dengan itu, Rio, Tokyo, dan Kenya juga terlihat begitu panik melihat alarm kebakaran berbunyi kencang. Bagaimana alarm kebakaran itu bisa berbunyi padahal tidak ada api dimanapun? Dengan itu, Tokyo pun segera membagi tugas. Ia menyuruh Kenya untuk menghentikan percetakan, menyuruh Rio memeriksa keadaan Berlin, dan sementara itu ia akan pergi memeriksa sumber keributan ini. Sedangkan Yongmin masih saja sibuk mengajar Denver di sana. Ini tepatnya luapan emosi masalah pribadi sih, bukan menginterogasi. Misun yang melihat hal itu pun memohon kepada Yongmin agar segera menghentikannya. Namun siapa sangka Yongmin malah semakin nekat dan bahkan berniat untuk menghabisi mereka berdua. Misun tak menyerah begitu saja dan mengancam Yongmin di sana. Denver yang melihat kesempatan itu pun segera melumpuhkan pria tersebut. 위험하다 이거. 나 지금 빨리 가야 된다. Setelah melakukan pemeriksaan ke semua tempat, akhirnya Mojin melihat keberadaan profesor di sana. Namun aneh, mengapa tidak langsung didor Raja Ndase? Semua begitu tegang dan terjadi secara bersamaan. Melihat keadaan Berlin, Rio merasa cemas karena pria itu terlihat sangat kesakitan. Hingga tiba-tiba sementara itu, Chulwo mulai sadar akan keberadaan Tokyo dan berniat untuk segera menghabisinya. Untuk saja Denver datang tepat waktu dan memberitahu. Sedangkan kini profesor mulai terpojok dan segera melakukan pelarian. Namun tentu saja Wojin dan pasukannya tak akan diam saja. 박철호, 응답하라. 박철호! Saya baru mengetahui kenyataan bahwa profesor pernah menjadi profesor sungguhan yang selalu melakukan penelitian tentang dampak ekonomi dan reunifikasi. Bahkan saat itu ia juga pernah ditawari seorang petinggi negara bernama Oh Jae-yeon menjadi kunci dari bersatunya semenanjung Korea. Namun kenyataan apa? Kini ia harus lari ketakutan menjauhi kejaran para pihak berwajib. Dengan Wojin yang terus mengejar, tentu saja profesor sangat ketakutan dan bahkan sempat terjebak di sana. Namun dengan keajaiban dari surya sebatang, membuat profesor mempunyai ide cemerlang, yaitu memasukkan mobilnya ke dalam air dan menghilang bagai ditelan bumi. The power of ketengan ini ya. 없습니다. 각오 증원 요청해. Dan saya kira suara tembakan yang terdengar itu adalah tembakan dari Chulwo yang melumpuhkan Tokyo. Namun ternyata Berlin
yang berhasil meloloskan diri datang untuk melumpuhkan pria tersebut. Warga begitu cemas dengan suara tembakan itu, bahkan sakit. Dan lagi-lagi kecerobohan Mo Hyuk menyebabkan kekacauan untuk mereka. Dengan itu Wojin pun mengingatkan bahwa mereka adalah tim dan harus bekerja sama. Wojin mulai penasaran mengapa mereka berusaha menyembunyikan kematian Julwo, karena ini bukanlah perampokan bank biasa, melainkan percetakan uang fasilitas nasional. Apalagi di saat direktur tertembak, mengapa mereka bersedia mengobatinya? Wojin mulai sadar bahwa ini semua dilakukan untuk membangkitkan opini publik. Dengan itu Wojin sangat yakin dapat menggunakannya untuk bernegosiasi, dan ia memutuskan untuk masuk ke dalam melakukan hal tersebut. Dan setelah kembali ke markas, Profesor pun segera memberitahu yang lainnya bahwa masalah mobil telah teratasi, walau harus bertaruh nyawa. Pada saat itu Tokyo merasa sangat bersalah dan meminta Berlin untuk mengambil alih kepemimpinan karena mungkin benar mereka harus menanamkan rasa takut kepada para sandera. Melihat situasi seperti ini, Profesor juga merasa bahwa itu perlu dilakukan. Berlin pun meminta agar semua patuh kepada keputusannya karena ia hanya berniat untuk berhasil keluar dari masalah ini dengan uang yang melimpah. Hingga tiba-tiba Wojin pun mengajak mereka berkomunikasi, memastikan keadaan di dalam baik-baik saja. Setelah suara tembakan yang terdengar, Profesor pun mengatakan bahwa semua masih aman terkendali. Suara tembakan itu hanya wujud kegabutan berlatih setelah sekian lama di gedung ini. Wojin pun menambahkan bahwa semua keluarga mendesak ingin mengetahui keadaan para sandera. Maka dari itu Wojin meminta izin untuk masuk ke dalam. Awalnya Profesor tak membiarkan hal itu, namun Wojin Singkat cerita, Tokyo dan lainnya pun segera mengumpulkan para sandera dan meminta mereka bekerja sama karena polisi akan datang. Berlin juga tak tinggal diam. Dengan riwayat hidupnya yang begitu suram, ia menegaskan bahwa agar tidak macam-macam, kemungkinanku ditahan lebih besar, dan jika semua ini selesai ia akan berakhir di penjara, tapi kalian akan mati. Maka dari itu ia sudah tak akan segan-segan lagi melukai para sandera jika mereka nekat melakukan hal-hal sembrono. Tokyo juga menambahkan bahwa keluarga mereka akan menyaksikan keadaan kalian. Maka dari itu ia meminta para sandera untuk segera membersihkan diri. Di momen itu Anakim pun mendekati Tono untuk menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Tono terlalu takut dengan ancaman Berlin sehingga ia tak mau mengambil resiko. Namun tiba-tiba Yongmin datang mendekati mereka. Yongmin mempunyai sebuah ide membuat sebuah catatan untuk memberitahu bahwa ada polisi yang telah mati dan juga menjelaskan secara detail keadaan para sandera dengan menggunakan uang sebagai pengganti kertas. Dan Yongmin berharap Ane mau melakukan hal itu karena sebagai putri duta besar Amerika Serikat, walau tertangkap pasti para perampok tetap akan mengampuninya. Anakim yang sudah kesuh dengan masalah ini akhirnya menyetujui rencana tersebut. Benar saja, Tono pun mulai menyelinap untuk mengambil selembar uang dan memberikannya kepada Anakim agar ia bisa segera menulis informasi secara detail sebelum Wojin datang. Sebelum pemeriksaan itu terjadi, anggota kepolisian mengumpulkan semua keluarga sandera dan petinggi-petinggi negara. Bahkan Profesor diam-diam juga membaur untuk menyaksikan drama itu terjadi. Ketika Wojin mulai melangkahkan kaki, semua mata tertuju pada wanita hebat tersebut. Dan siapa sangka Berlin menyambut kedatangannya dengan sangat berani tanpa menggunakan topeng, yang tentu saja membuat masyarakat sangat terkejut. Di sana Wojin meminta Berlin untuk memanggil para sandera agar keluarga tahu bahwa mereka baik-baik saja dan memastikan mereka tidak melanggar perjanjian. Dengan senang hati Berlin pun mulai memanggil satu persatu sandera di sana. Pak De Yongmin, si pencinta keluarga doyan selingkuh kalau khilaf asik. Dengan tekanan mental yang didapat para sandera, mereka menyampaikan seolah-olah semuanya baik-baik saja. Hingga pada saat giliran Anakim, wanita itu pura-pura menangis dan berusaha menyerahkan kertas yang telah disiapkan. Namun sayang, Wojin tak menyadari hal itu dan membuat Tokyo memergoki aksinya tersebut. Tak mau rencana mereka berantakan, Tokyo pun segera membawa Anakim ke dalam dan Berlin sangat marah mengetahui hal itu. 아주 깜찍한 짓을 하고 있었구만. 하지만 여기까지. Karena pemeriksaan belum selesai, Berlin pun kembali menghampiri Wojin dan berniat melanjutkan agenda pertemuan mereka. Di sana Wojin menganggap bahwa acara Berlin terlalu memakan waktu. Dengan itu ia meminta
agar para sandera dikeluarkan secara bersamaan. Melihat kedatangan para sandera, Wojin pun mengeluarkan daftar sandera dan mulai mendata mereka satu persatu. Hingga Wojin menanyakan seorang pegawai baru bernama Chulwo yang tak berada di sana. Ternyata Wojin diam-diam telah memasukkan nama Chulwo ke dalam daftar. Bahkan Changso tak tahu akan rencana ini karena Mo-hyuk dan Wojin benar-benar merahasiakannya. Dengan itu mereka mendapat perhatian publik dan Inspektur Wojin akan memanfaatkan hal itu untuk melepaskan para murid. Berlin pun tak bisa berkata apa-apa lagi selain mengakuinya. Maka dari itu Wojin menegaskan bahwa mereka telah melakukan pembunuhan dan melanggar perjanjian. Berlin beralasan bahwa ini semua terjadi karena mereka diam-diam telah melakukan penyusupan. Wojin pun tak memperdulikan hal itu dan menegaskan bahwa sekali membunuh tetap membunuh. Dan dengan kejadian itu Wojin menegaskan bahwa publik akan berpikir bahwa pihak kepolisian harus menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini. Kami sudah berusaha menegosiasikan sebaik mungkin, namun kalian malah mengkhianati perjanjian. Dengan kesempatan itu Wojin pun meminta Berlin untuk melepaskan para murid jika tidak ingin hal buruk terjadi. Berlin berpikir bahwa Wojin berupaya untuk membawa Anakim keluar dan melakukan penyerbuan. Mendengar hal itu Anakim pun menegaskan bahwa ia tak akan kemana-mana, dan tentu saja hal itu membuat Berlin sangat pusing. Bersamaan dengan itu salah satu staf TV swasta juga memberikan sebuah informasi. Hingga tiba-tiba ternyata Chulwo masih hidup. Hal yang disembunyikan dengan rapat bukanlah kematian Chulwo, namun fakta bahwa ia masih hidup. Memang peluru Berlin saat itu ditunjukkan langsung ke jantung. Bahkan Berlin ingin meledakkan kepalanya saat itu juga. Namun nyatanya polisi itu masih hidup hingga sekarang. Dengan keberadaan Chulwo, Profesor sangat yakin dapat merubah opini publik karena polisi yakin bahwa Chulwo telah mati dan mereka bisa memanfaatkan hal itu. Bersamaan dengan itu TV nasional menyiarkan sebuah video tentang aksi-aksi Chulwo yang menyebabkan kekacauan. Dengan itu Berlin menegaskan bahwa para sandera tidak tahu apa-apa jika Chulwo tidak tertangkap dan kalian akan menyerbu. Lantas bagaimana nasib para sandera? Kalian polisi berpura-pura peduli pada sandera, namun nyatanya kalian malah menggunakan mereka sebagai tameng. Mengetahui hal itu para warga pun sangat marah dan Berlin juga menambahkan bahwa kami memang penjahat yang ingin mencuri uang, namun kami lebih paham bahwa nyawa lebih penting daripada uang. Dengan itu Wojin pun mulai meninggalkan gedung dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Kini ramai berita tersebar bahwa polisi hanya menggunakan sandera sebagai tameng. Melihat hal itu mereka begitu senang, merasa telah mengalahkan polisi. Bahkan Denver juga memuji aksi Berlin yang begitu memukau. Hingga tiba-tiba Moskow terengah-engah mendatangi mereka dan ternyata ia telah berhasil menembus lapisan tanah. Kayaknya juga menambahkan bahwa pencetakan uang akan segera selesai. Maka dari itu mereka dapat segera meninggalkan gedung tersebut. Semua terlihat begitu senang, namun Denver juga merasa sedih karena ia harus berpisah dengan Misun. Sebagai ucapan perpisahan, Denver pun datang menemuinya dan menggantikan perban untuk terakhir kalinya. Namun di luar dugaan ternyata Misun lebih memilih untuk pengecerotan bersamanya. Dengan kejadian itu Mo-hyuk pun datang menemui Wojin untuk berpamitan karena petinggi negara telah memintanya untuk mundur. Wojin pun meyakinkannya apakah Mo-hyuk menyerah begitu saja. Pria itu pun mengatakan bahwa ia tidak berhenti dan akan terus mencari tahu keberadaan profesor. Di sana ia menyinggung masalah Sunho, namun Wojin menegaskan bahwa hal itu sangat mustahil karena Sunho orang baik yang tidak mungkin melukai orang lain dan ia juga pria yang dapat membuatnya jatuh cinta. Profesor yang mendengar hal itu pun sangat tersentuh dan tiba-tiba Wojin memberi pesan untuk mengajaknya berkencan. Di bawah tenda biru, mereka terlihat minum bersama menghabiskan malam. Di hadapan Profesor, Wojin benar-benar senang seperti tak mempunyai beban pikiran. Begitu pula dengan Profesor yang tertawa lepas di hadapannya. Ada sebuah momen di mana Profesor meminta Wojin untuk berhenti dari masalah perampokan. Profesor tak sadar dengan apa yang diucapkannya karena pada dasarnya ia sangat memerlukan keberadaan Wojin di sana demi kelancaran rencananya. Saat itu Profesor tidak bisa tersenyum karena menyadari bahwa ia mulai mencintai wanita itu. Bersamaan dengan itu Wojin juga menyadari hal penting untuk membalikan keadaan. Profesor pun berniat kembali ke kediamannya, namun tiba-tiba Kapten Mo-hyuk datang menghentikan langkahnya tersebut. Money Heist Season 1 episode 1-6 pun selesai. Film ini bukanlah terfokus pada perampokannya dan berapa hasil uang yang dirampok, namun kita lebih difokuskan dengan kecerdasan Profesor dalam menyusun rencana, di mana setiap langkahnya itu dihitung, diatur. Pinter banget ini Profesor, anjay. Dan apakah kisah cinta Profesor dan Wojin akan berlanjut? Mari kita nantikan episode atau season selanjutnya. Komen di bawah, voting lanjut, maka kita akan lanjutkan series Money Heist ini. Like juga ya, jangan lupa.